Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nagib Al-Habsyi. Di sini saya akan melakukan sosial eksperimen tentang atribusi sosial. Apa itu atribusi sosial? Atribusi sosial itu cara kita menjelaskan kenapa orang berperilaku tertentu. Misalnya, kalau temanmu marah, kamu coba menebak alasannya. Dia lagi capek atau orang-orangnya yang pemarah. Dan di dalam atribusi sosial ada yang namanya itu bias atribusi atau self-serving bias. Apa itu? Kadang orang suka bias atau berprasangka. Kalau lagi berhasil atau sukses, orang itu cenderung menganggap diri sendiri yang hebat. Tapi kalau orang itu lagi gagal, cenderung orang itu nyalahin orang lain atau situasi tertentu. Itu namanya self-serving bias. Nah, bias ini mempunyai dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor internal, yaitu dari diri sendiri. Jadi setiap dia mencapai keberhasilan atau kegagalan, maka dia akan menyangka bahwasannya keberhasilan atau kegagalan tersebut tuh dari diri dia sendiri. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu bukan dari diri sendiri melainkan mencakup dari orang lain atau situasi. Jadi kalau misalnya ada orang yang dia itu mencapai tujuan, keberhasilan atau gagal, ada yang dia itu cenderung karena merasakan itu dia dapat dari orang lain atau dari situasi tertentu. Di sini saya akan menanyakan kepada sebagian masyarakat, ketika mereka berhasil atau mendapatkan kegagalan, itu mereka merasakannya dari diri sendiri atau dari orang lain atau situasi tertentu. Maka di sini kita akan mengetahui mana yang lebih mencakupi faktor internal atau faktor eksternal. Simak videonya. Ini permisi, kita boleh tanya sedikit. Banyak juga Ini kakak pernah nggak ini kayak ngerasain suatu keberhasilan, entah apa aja itu, entah dari nilai atau pencapaian atau sesuatu barang-barang yang dibeli gitu? sama ini ya, banyak sih pastinya. Salah satunya apa? Salah satunya bisa kuliah. Menurut saya itu sudah suatu pencapaian. Terus mempunyai nilai yang memuaskan itu juga merupakan pencapaian. Bisa beli HP pakai uang sendiri juga itu pencapaian. Itu menurut kakaknya pencapaiannya kakak itu dari keberhasilannya itu dari faktor mana, dari diri sendiri atau dari adanya orang lain mungkin, atau dari adanya sesuatu yang mungkin dari keluarga atau dari teman atau gimana ya? Kalau dari menurut saya ya, pencapaian saya banyak, paling banyak faktornya itu ya dari faktor eksternal, dari keluarga, dari teman, dari sahabat atau dari dosen mungkin. Tapi tanpa dari diri sendiri juga ya pasti ada. Saya merasa semua itu gak berarti. Kalau dari diri sendiri saya gak ingin gak semangat untuk melakukan pencapaian itu. Kalau jadi kurang lebih pertama itu dari faktor eksternal yang membentuk ke faktor internal. Iya. Saya sih gitu ya. Faktor eksternal penting, tapi faktor internal dari diri sendiri itu gak kalah penting. Terus kalau misalnya pernah gak ngerasain kayak ada suatu kegagalan dalam hidup? Ya pastilah, manusia pasti pernah ngerasain setidaknya satu kali kegagalan dalam hidup. Kalau boleh tahu apa itu? Sederhananya mungkin saya nggak bisa meneruskan cita-cita saya dari SMA, ingin kuliah di jurusan yang saya inginkan. Menurut kakak penyebab kegagalan itu kenapa? Dari siapa? Yang di dalam hati kakak itu kayak menonjol menyalahkan itu dari siapa? Saya sih lebih banyak menyalahkan diri sendiri sih kayaknya, karena saya ngerasa mungkin diri saya nggak cukup kompeten untuk berada di situ, atau dulu kurang semangat belajarnya sehingga saya nggak bisa mewujudkan cita-cita saya itu. Tapi di balik itu semua saya yakin ada hikmahnya juga saya berada di jurusan yang saya lakukan sekarang.
Oh, berarti itu dari diri kakak sendiri menurut kakak. Menurut saya sih, saya lebih banyak introspeksi diri sendiri. Oke, terima kasih. Permisi kak, boleh tanya dikit? Boleh, silakan. Kakak pernah gak ngerasain ada suatu pencapaian dalam hidup kakak, entah apa aja itu? Oh ini, yang pertama kayaknya yang sampai capai ke titik sekarang itu bisa kerja. Nah jadi kerjanya itu panjang ceritanya dari awal mula magang aja PKS sebenarnya, terus magang, terus ketemu kakak magang yang baik banget, sampai saat ini masih temenan, masih akrab. Dulu awalnya introvert, nah terus kakaknya itu banyak ngobrol, akhirnya akrab, sampai sekarang temenan dan diajak kerja di situ Dari si kakak dari itu. jalur kakaknya itu. Oh, berarti penyebab kakak bisa sampai ke pencapaian yang pekerjaan ini kebanyakan dari gara-gara kenal kakak ini. Iya, orang itu baik, mengerti menolong. Oh, berarti dari faktor mungkin kayak faktor eksternal ya, faktor luar gara-gara si kakak ini yang mendukung kakaknya buat bisa kerja. Gitu. Awalnya kan nih introvert banget nih, terus diajak ngobrol terus, diajak jalan terus, yang awalnya nggak pernah keluar rumah. Oke. Nah terus diajak jalan terus ngobrol, pokoknya kayak temenan gimana gitu. Jadi bisa lah public speaking. Ya itu. Oh. Akhirnya bisa kerja jadi sales dan mulai bisa cara Berinteraksi. gimana ini berinteraksi gimana juga. Kalau misalnya kegagalan ada gak menurut kakak? Suatu kegagalan yang pernah terjadi dalam hidup kakak, entah apapun itu. Belum bisa kuliah itu aja sih kak. Sampai sekarang belum bisa nabung. Oh. Nah itu aja. Kalau misalnya, kalau boleh tahu nih, ini menurut kakak penyebab kakak gak bisa kuliah itu dari diri kakak sendiri atau dari orang lain atau siapa gitu? Kayaknya dari diri sendiri Pang, mungkin karena terlalu boros dan belum bisa mengelola uang. Oke kak, makasih itu aja. Oke, sama-sama kak. Punya bentar. Boleh. Pertama dari kakak siapa ya? Aku Sapina. Kak ini nih, saya punya pertanyaan sedikit, mungkin kakaknya berkenan buat menjawab. Boleh. Ini kakak pernah gak ngerasain suatu pencapaian dalam hidup kakak, entah apapun itu? Kalau ditanya pencapaian sih menurutku tiap hari itu pasti kita selalu akan bikin pencapaian. Iya. Karena tiap hari itu pasti ada aja tantangan baru yang tantangan aktivitas baru yang mungkin akan memacu untuk kita bisa melangkah Lebih maju. untuk hari besok. Nah, ada gak satu pencapaian yang berkesan buat kakak? Apapun itu, entah dari bisa kuliah, dapat nilai yang tinggi. Kalau berkesan mungkin ya alhamdulillah karena sekarang aku kuliah, jadi itu mungkin sebuah pencapaian juga ya, karena bisa kuliah, orang tua memfasilitasi kita untuk kuliah kan itu juga salah satu privilege. Kemudian yang gak jauh-jauh ya untuk hari ini sendiri itu karena aku baru aja melakukan ujian kompetensi, dan dari kemarin tuh lumayan kepikiran soal ujian ini dan akhirnya bisa terlewati, itu juga merupakan sebuah pencapaian menurut aku ya. Ini penyebab kakak bisa sampai di titik pencapaian itu menurut kakak dari siapa? Entah dari kakak atau ada teman yang lebih membantu atau bagaimana? Penyebabnya sih ya mungkin yang utamanya ya dari diri sendiri dulu ya. Kalau misalnya kita dari diri sendirinya yakin kita bisa mencapai suatu tujuan ataupun target yang kita ingin capai bisa, itu dari diri sendiri. Kemudian dari faktor keluarga juga itu sangat berpengaruh menurut aku ya, karena ya support dari keluarga juga sangat membangun energi positif dalam diri. Jadi menurut kakak dari diri kakak ditambah lagi dengan dukungan keluarga yang membuat diri kakak makin semangat. Ada nggak suatu kegagalan yang pernah kakak rasain? Kalau kegagalan, ya semua orang pasti pernah yang merasakan kegagalan.
cuman sejauh ini mungkin yang aku ingat itu mengenai perkuliahan juga, nggak jauh-jauh ya. Soalnya aku kondisinya itu gap year, jadi gap year aku 3 tahun, dan pada saat gap year itu aku kan ya di rumah, kondisi covid gak ngapa-ngapain, terus aku merasa tertinggal aja dari teman-teman yang usianya sebaya sama aku. Jadi itu titik lumayan merasa gagal sih di titik. Berarti di situ terjadinya gap year gara-gara adanya COVID ya? Adanya covid, ya ada hal-hal lainnya ya. Oh, berarti lebih banyak memicu yang bikin kakak gagal itu bukan dari diri kakak sendiri ya, tapi Iya. karena dari ada something mungkin. Iya, ya dari diri sendiri juga mungkin ada ya faktornya, cuman ya. Kebanyakan dari luar. Oke, terima kasih guys. Permisi, dengan kakak siapa? Dengan Kiki, Kiki. Yang satu lagi apa? Karismia. Oh, Teresia. Ini boleh nanya sedikit. Ini kakak berdua ini pernah gak ada ngerasain suatu pencapaian apapun itu, dari bisa kuliah atau nilai atau apapun yang lain, pencapaian yang paling berkesan lah? Pencapaian paling luar biasa itu ketika saya mendapat kuliah Oh, tingkat 3 pas SMP. ya, terus dikasih hadiah sama mama buat saya lebih semangat untuk belajar. Itu menurut kakak penyebab kakak bisa sampai di keberhasilannya itu, menurut kakak itu dari diri kakak atau mungkin dari bantuan orang lain? Kalau untuk penyebabnya itu atau faktornya itu dari orang tua sih. Oh, dari orang tua. Berarti dari dukungan orang tua yang membuat faktor diri kakak sendiri itu jadi semangat. Iya. Oke. Mungkin dari kakaknya? Kalau dari aku tuh mungkin kegiatan mungkin ya, kegiatan kalau nggak dulu ke SMA tuh males-malesan, mungkin karena ngerasa di sekolahan itu nggak ada yang bersaing-bersaing itu, beda sama kuliah nih. Karena kalau kuliah kita ngikutin teman-teman yang bisa males-males nih. Kalau kayak SMA dulu kan pasti lulus gitu kan, nggak mungkin nggak lulus. Kalau kuliah ini kita bisa ketinggalan, mungkin ketinggalan sendirian, mungkin pencapaiannya lebih semangat lagi ke kuliahnya. Lebih semangat. Iya, Itu munculnya semangatnya kakak itu dari entah dari kakak sendiri atau mungkin ada dari orang lain faktornya. yang utamanya itu dari orang tua sih. Oh, jadi dari orang tua juga. Oh, berarti kakak berdua ini kebanyakan yang memicu diri sendiri ya dari dukungan orang tua ya. Kalau boleh tahu, mungkin ada juga penyesalan atau kegagalan yang pernah terjadi di kakak berdua? Kalau penyesalannya mungkin dulu itu pernah ikut sebelum masuk kuliah itu pernah ikut aktif. Oke. Ya terus tiba-tiba tuh kayak nggak ada semangat lagi, terus berhenti. Jadi itu sih kayaknya penyesalan. Kalau boleh tahu, nggak semangatnya kakak itu faktornya gara-gara apa ya? Mungkin teman kah atau kakaknya sendiri? Ya mungkin karena bertabrakan dengan kuliah yang jadwalnya lumayan padat juga kan ya, jadi itu semangatnya kurang. Berarti faktor penyebabnya itu dari eksternal ya? Ya, Atau kakaknya apa? Oh, ke tes polisi. Penyebab kakak gagal itu apa? kurang berhati, terus ada juga kayak salah-salahnya gitu. Yang jadi kakak lebih kayak, menurut kakak jadi gagal itu semua dari diri kakak sendiri. Oke, makasih kak. Boleh nanya dikit-dikit? Ini menurut abang pencapaian yang paling berkesan dalam hidup abang itu apa? Pencapaian Iya. jujur kalau untuk yang paling besar atau yang paling berkesan banget sampai saat ini belum ada. Mungkin kayak sesuatu hal yang apa ya, saat gitu aja, kayak misalkan kadang aku bangga misalkan nilai aku Naik. naik jam semesternya, Oke. misalkan waktu ujian lebih tinggi dari teman-temanku, itu kayak kebanggaan buat diri sendiri. Habis itu bisa terlibat, kan aku di organisasi ya. Jadi aku di organisasi juga ketemu, aku tuh punya potensi buat ngedit itu di sini, benar-benar di sini. Nah, jadi aku tuh suka misalkan aku buat logo atau buat Instagram tuh bisa dilihat orang gitu. Jadi terlibat gitu di acara orang tuh aku bisa bikin acara bisa
berkesan ya gitu dari aku ya. gitu. Meskipun tanpa orang tahu itu aku yang buat. Oke, sehingganya adalah bantu-bantu gitu. Ya. Oh ya, paham. Nah, menurut abang sendiri, semua dari yang pencapaiannya abang atau yang itu semua yang abang banggakan, itu semua itu dari faktor internal atau eksternal. Jadi abang tuh semangat buat ngelakuin itu. Kayak misalnya kalau faktor internal kayak emang dari diri sendiri, kalau eksternal kayak oh orang ini semangatin, atau dari siapa kayak ada penyemangat kah gitu. Oh dari diri sendiri aja sih. Sama senang kalau orang apresiasi. Kadang apresiasi orang kedua yang bisa ngepost buat lebih lagi. Oh berarti gara-gara apresiasinya orang akhirnya membuat diri kakak menjadi semangat. Kadang itu. Oh jadi itu pemicunya ya, memicu buat semangat itu ya. Iya kadang itu. Oke. Kalau misalnya mungkin adalah suatu kayak kegagalan atau apa kayak yang kakak rasain. Kegagalan. Iya mungkin atau apakah gitu. Dulu kan sekolah waktu di pondok. Oke. Oh boleh tahu untuk mana? Di Darul Hijrah. Oh Darul Hijrah DH. Oke. Terus SD kan, otomatis kan 6 tahun aturan. Oke. Jadi bisa sampai tahun kelima nih, tinggal setahun lagi nih dibukukan gitu mas Begal. Tapi karena satu dua hal yang apa kan namanya pondok punya peraturan. Iya. Nah, ada hal-hal yang tidak bisa terjalankan Iya, gitu. benar, Nah, ya. ya itu satu penyesalan yang paling besar gitu kan ada pengorbanan orang tua juga lah 5 tahun tuh bisa soal orang tua 5 tahun juga orang tua berkorban buat Iya, melepas masih anaknya biaya. tuh nah ya pas biaya segala tapi itu sia-siakan itu berat banget. Berarti kegagalan itu menurut kakak dari diri kakak sendiri Iya terjadinya. ya dari semuanya pasti dari Diri sendiri, sih, ya. iya. Walaupun pasti ada pengaruh teman. Nah. Teman itu kan berpengaruh juga. Oh benar. Berarti di situ gara-gara teman akhirnya terkena lah yang Salah pilih teman sih. Oh salah pilih. Oh berarti di situ kuncinya ya dari teman ya. Ya, aku pribadi orangnya kayak tergantung pertemanan sih. Oke. Bisa apa ya tergantung pertemanan. Oke. Ya, itu aja bang. Makasih ya. Ya, terima kasih. Respect. Nah, ini Ana mau nanya ke ente. Ente pernah gak rasa kayak ada kesuksesan di dalam diri ente? Entah dari apa kah, kayak keberhasilan, kayak dapat dari nilai kah, atau sesuatu kayak pencapaian gitu? Alhamdulillah ada. Apa itu? Jadi ya katakanlah Ana itu sering banget ngerasa iri sama abang Ana. Oke. Jadi abang Ana itu dia ya contoh motor, handphone semuanya dibeliin apa segala macam. Tapi Ana itu iri karena Ana nggak pernah dibeliin kayak gitu. Oke. Jadi Ana itu dibeliin nggak sama sekali nggak pernah dibeliin, itu terakhir kelas 5 SD itu dibeliin handphone. Terus apa namanya, di lain sisi Ana juga bangga sama diri Ana sendiri. Ana bisa beli motor sendiri, bisa beli handphone pakai uang sendiri, bisa buka usaha pakai uang sendiri. Itu Ana bangganya. Nah dari itu semua kayak keberhasilan yang dari bisa beli motor, HP sendiri. Nah itu semua itu gara-gara apa? Maksudnya gara-gara apa? Gara-gara ada dari luar kah, atau dari diri sendiri kah? Atau misalnya kayak dari orang tua, dukungan atau gimana, atau dari diri sendiri? Pastinya orang tua dukung lah ya. Oke. Sama juga lebih banyak dia peran saya sendiri, Ana sendiri. Daripada ya alhamdulillah ya, Ana kata Ana udah kerja kayak gitu ya. Uang gaji Ana itu biasanya Ana kasih ke Umi Ana semua. Berarti 99% lebih banyak faktor dari internal. Iya, Dari internal daripada faktor eksternal. Soalnya emang usaha dari diri sendiri. Nah satu lagi nih, pernah gak ngerasain kayak kegagalan entah apa aja? pernah. Apa? Jadi waktu tahun 2023 ya 2023 itu anak sempet jualan ayam. Oke. Nah jualan ayam, masya Allah itu anak jualan di kota sana ya. Jualan ayam, masya Allah itu omsetnya udah banyak banget apa segala macam. Jadi anak tuh kesalahan anak itu
kan Ana pekerjaan karyawan satu. Ya. Karena Ana ngerasa warung Ana ini udah rame banget, Ana kepikiran buka cabang. Oke. Dan ada karyawan lagi otomatis. Oke. Nah dari situ Ana gagal. Bukannya ngembangin di usaha yang di cabang pertama, malah buka cabang gitu loh. Berarti itu dari faktor mana itu kira-kira gagalnya? Dari diri sendiri? Dari internal sendiri. Dari internal sendiri, gara-gara nafsu sendiri. Nafsu sendiri. Ya Her, makasih ya. Ya itu saja video-video tentang saya menanyakan kepada orang-orang tentang kegagalan atau keberhasilan yang mereka dapatkan. Ternyata relatif ada yang menganggap dia mendapatkan keberhasilan itu dari diri sendiri, yaitu faktor internal. Ada juga yang menganggap dari faktor eksternal, bukan dari diri sendiri, melainkan dari dukungan orang tua, teman, dan lain-lainnya. Dan begitu juga sebaliknya, ketika mereka gagal, ada yang mereka merasakan itu karena diri mereka sendiri, ada juga mereka merasakan karena situasi tertentu. Ada juga yang mereka itu merasakan gara-gara adanya faktor eksternal memicu kepada faktor internal. Baik, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.